Kita lanjut ya, terjeda tadi ada sedikit gangguan. Ya. Kita ulangi dulu bahwa pasal ketiga tentang isim-isim yang marfu. Daurah terakhir hari ketiga. Besok insya Allah akan ulangan. Ya, ulangannya saya semua. Karena cuma sedikit materinya. Ulangannya saya semua karena materi sedikit. Nggak ada PG. Ulangannya saya semua karena hanya sedikit. Ya paling 10 soal. 10 soal. Ya. Harus bekerja keras menghafal. Nah, besok ulangan jam 2. Ya, iftarnya hari Jumat insyaallah. Hah? Nah. Ya. Fasal yang ketiga yaitu isim-isim yang marfu. Al-asma al-marfu'at, isim-isim yang dirafa. Sudah dijelaskan pada fasal pertama bahwa isim yang rafa ada 7. Ya, sudah dijelaskan secara umum poin-poin isim rafa. Maka di fase ketiga ini akan dijelaskan dengan rinciannya. Akan disampaikan perincian atau dibahas dalam fase ketiga rincian daripada isim-isim yang rafa. Bagaimana tersebut pada fase pertama bahwa isim-isim yang rafa itu ada 7, maka di fasal ini akan disampaikan perinciannya. Yang pertama, isim rafa adalah mubtada yang berbeda dengan penjelasan atau keterangan yang ada di tabel. Ya, pada fasal yang pertama. Ya, fasal pertama disebutkan bahwa isim rafa itu adalah fa'il. Fa'il, naibul fa'il baru mubtada. Saat di sini ketika merinci maka penulis merinci awal dari isim rafa adalah mubtada. Mubtada itu pengertiannya dia adalah isim rafa. Isim rafa dan ma'rifah. Berarti bukan nasab, bukan jar. Ya, dia haruslah berupa isim rafa. Kalau bukan isim rafa maka dia bukan mubtada. Ya, kemudian dia ma'rifah, berarti dia tidak nakirah. Ketika mubtada itu nakirah maka nanti akan terjadi perubahan dan ada ya kaidah penjelasannya. Ketika mubtada itu nakirah nanti ada ya nakirah, mubtada dengan bentuk nakirah. Nah, ini pada asalnya dulu bahwa mubtada itu adalah ma'rifah, bahwa dia adalah isim rafa yang ma'rifah dan jatuh di awal jumlah, itulah mubtada. Yang kedua, isim rafa yang kedua adalah khobar. Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Di kitab lain disebutkan bahwa khobar itu kata yang melengkapi makna jumlah bersama mubtada. Itu khobar. Kalau di sini khobar adalah penyempurna makna mubtada. Artinya kalau tidak ada khobar maka mubtada tidak bermakna. Ya, bukanlah sebuah ungkapan. Ya, melainkan hanya penyebutan suatu kata. Kalau tidak ada khobar maka dia bukanlah jumlah. Maka cara menyusun mubtada dan khobar itu ya di sini dijelaskan pada penjelasan selanjutnya. Itu cara menyusun mubtada dan khobar. Artinya pola pembuatan jumlah ya sebelumnya itu dalam bahasa Arab jumlah ismiyah itu tersusun atas mubtada dan khobar. Ketika sudah terpenuhi ada mubtada dan ada khobar maka jadilah dia jumlah ismiyah. Karena sudah terpenuhi dua rukunnya. Yaitu mubtada dan khobar. Kalau tidak maka dia bukan jumlah ismiyah. Maka cara menyusun mubtada dan khobar itu yakni haruslah ada kesesuaian antara mubtada dan khobar. Harus sama. Antara mubtada dan khobar harus sama. Sama apanya? Pertama bilangannya. Kalau mubtada mufrad, khabarnya mufrad. Mubtada musanna, khabarnya juga musanna. Mubtada jama, khabarnya pun harus jama. Ya. Yang kedua jenisnya. Jenisnya harus sama. Kalau mubtada mudzakkar maka khabarnya harus mudzakkar.
Demikian juga sebaliknya. Ketika mubtada itu muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Ya, itu persesuaian atau kesamaan antara mubtada dan khabar. Harus ada kesamaan. Contoh. Di sini berikan contoh. Ada 2 buah contoh. Ada contoh yang benar, ada contoh yang tidak benar. Contoh yang benar misalnya Muhammadun qa'imun. Muhammadani qa'imani. Muhammaduna qa'imuna. Ya. Muhammadun, Muhammad berdiri. Seorang yang bernama Muhammad. Muhammadani qa'imani, 2 orang Muhammad berdiri. Muhammaduna qa'imuna, beberapa orang Muhammad berdiri. Yang pertama mufrad, maka khabarnya mufrad. Yang kedua musanna, maka khabarnya juga musanna. Yang ketiga mubtadanya jamak, maka khabarnya juga harus dijamakkan. Wadah. Muhammadun mubtada marfu dengan dhammah karena dia si mufrad. Qaimun khabar mubtada marfu dengan dhammah juga. Ya. Muhammadani mubtada marfu dengan alif karena dia si musanna. Ya, Muhammadani mubtadaun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Qaiman khabar mubtada marfu bil alif li'annahu musanna. Muhammaduna qaimuna, maka dia berubah. Ya, Muhammaduna qaimuna. Muhammadun mubtada marfu dengan waw. Mubtadaun marfu'un bil waw li'annahu jam'u mudzakkar salim. Qaimuna sama. Khabar mubtada marfu dengan waw, ya sama, ya karena dia jamak mudzakkar salim. Ini contoh mudzakkar. Contoh muannas al-muslimatu qa'imatun. Al-muslimatu mubtada marfu dengan dhammah. Ya, karena dia si mufrad. Al-muslimatu khabarnya qa'imatun, dimuannaskan karena mubtadanya muannas. Al-muslimatani qa'imatani, 2 orang muslimah itu berdiri. Muslimatani mubtada marfu dengan alif, khabarnya juga marfu dengan alif karena musanna. Al-muslimatu qa'imatun. Al-muslimatu mubtada marfu dengan waw. Marfu dengan dhammah, afwan. Marfu dengan dhammah karena dia jamak muannas salim. Qa'imatun khabar mubtada marfu dengan dhammah. Li'annahu jamak muannas salim karena dia jamak muannas salim. Ini dia contoh yang benar, mudzakkar dan muannas. Contoh yang salah Muhammadun qa'imatun, hadza khata. Kenapa salah? Karena tidak sama jenisnya. Mubtadanya mudzakkar, khabarnya muannas, enggak nyambung. Kemudian Muhammadani qa'imun juga salah. Karena mubtadanya musanna, khabarnya mufrad. Al-muslimatu qa'imuna juga salah. Mubtadanya jamak muannas salim, khabarnya jamak mudzakkar salim. Ini tidak benar. Kemudian poin selanjutnya, mubtada bisa ya berupa 3 macam. Yang pertama bisa berupa isim mu'rab. Yang kedua bisa berupa isim mabni. Yang ketiga bisa berupa masdar muawwal. Ya. Bahwa mubtada itu bisa berupa 3 bentuk, 3 macam. Pertama isim mu'rab. Ya, jadi yang pertama mubtada itu bisa berupa isim mu'rab. Seperti contoh di atas. Muhammadun qa'imun, Muhammadani qa'imani, Muhammaduna qa'imuna. Al-muslimatu qa'imatun, al-muslimatani qa'imatani, al-muslimatu qa'imatun. Ya. Ini dia. Yang kedua, mubtada bisa berupa isim mabni. Isim mabni lawan dari isim mu'rab. Contoh, nahnu muslimani. Mana mubtadanya? Nahnu. Dan dia isim mabni karena dia domir. Nahnu muslimani. Nah, ini dia.
Mubtada bisa berupa isim mabni. Ya. Yang kedua, hadza fadlun minallah. Hadza mubtada. Hadza ismu isyaratin mabni ala sukun. Ya. Fi mahall rafin mubtada. Dia menempati tempat isim rafa. Setiap yang isim yang mabni namanya fi mahalli. Kalau dia menempati tempat mubtada maka fi mahalli raf'in. Kalau menempati tempat isim mansub, ya tempat saya maf'ul bih, maka fi mahalli nasbin. Macam-macam isim mansub dengan 12 macamnya. Ya. Ketika dia menempati isim yang majrur maka fi mahalli jarrin. Nanti kayak gitu ya, istilahnya. Maka hadza mubtada, isim isyarah mubtada. Fadlun khabar, khabar mubtada marfu dengan dhamma. Min harfu jar, Allahi lafzul jalalah majrur bil kasrah. Amilnya min. Ya, hadza fadlun min Allah. Jelas? Nah, ini dia mubtadanya isim isyarah, dan isim isyarah adalah isim yang mabni. Gitu. Kemudian alladzi fil baiti ustadzun. Ya, mubtada dengan bentuk isim mausul. Isim mausul bagian dari isim yang mabni. Alladzi fil bait, yang ada di rumah. Ya, adalah seorang ustadz, adalah ustadz. Yang ada dalam rumah adalah ustadz. Alladzi adalah isim mausul dan dia mubtadanya fi mahalli raf'in. Mubtada. Fil baiti silah mausul jar majrur. Silah mausul. Ustadzun khabar mubtada marfu dengan dhamma. Gas. Kemudian contoh ketiga. Contoh keempat. Dari mubtada dengan bentuk isim yang mabni. Contoh keempat, ya. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam dia akan menuai, memanen. Barang siapa yang menanam dia yang akan menuai. Maka mannya isim syart. Ya, mabni ala sukun mubtada. Yazra fi'il syarat, fi'il mudhari, dan dia jadi khabarnya. Jadi khabar bagi man. Yahsud fi'il jawab syarat. Fi'il syarat dan jawab syarat dia selalu majzum. Tandanya dengan sukun karena tidak bersama dengan apapun. Man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam dia yang akan menuai, memanen. Nah, ini dia, ya, mubtada dengan bentuk isim yang mabni. Yang keempat yaitu isim syarat. Ada pertanyaan tidak? Sudah paham ya semua ya? Sudah paham ya? Sudah tidak ada pertanyaan. Insyaallah paham. Kemudian bentuk yang ketiga, bahwa mubtada bisa berupa masdar muawwal, masdar bentukan, atau masdar tafsiran, masdar takwilan. Masdar dari hasil bentukan, ya, an ditambah fi'il mudhari. Ya. An ditambah fi'il mudhari, maka ya maksudnya atau sama saja dengan masdar. Ya, takdirnya adalah masdar. Gitu. Jelas? Ini yang ketiga, masdar muawwal, masdar tafsiran, masdar bentukan. Ya. Bentukan dari an ditambah fi'il mudhari. Contoh, antasumu khairul lakum. Antasumu khairul lakum. Asalnya tasumuna. Karena ada an itu amil nasab sehingga nunnya dibuang sebagai tanda nasab. Dan an ditambah fi'il mudhari itu bermakna masdar. Ya, shoma yasumu masdarnya saum. Sauman atau siyaman. Ya. Maka antasumu khairul lakum sama artinya dengan saumukum khairul lakum.
puasa kalian adalah baik bagi kalian. Kalian berpuasa adalah baik bagi kalian. Itu arti antasumu khairul lakum. Maka antasumu dia adalah masdar muawwal, ya, yang tersusun dari huruf an, ya, huruf nasab ya, dengan mudhari, fi'il mudhari tasumuna. Maka an itu menjadikan fi'il mudhari itu dibuang nunnya, karena an adalah amil nasab dan ternasab bagi fi'il yang ada huruf nunnya dengan dibuang huruf nunnya. Maka jadi antasumu, ya, kalian berpuasa adalah baik bagi kalian. Antasumu sama artinya dengan saumukum. Saumukum khairul lakum. Puasa kalian adalah baik bagi kalian, atau kalian berpuasa adalah baik bagi kalian. Gitu ya. Seperti inilah ya masdar muawwal. Mafhum? Jelas? Baik. Kemudian poin selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, pada asalnya ya mubtada haruslah ma'rifah. Ini tadi yang sudah dibahas. Pada asalnya berarti hukum asalnya mubtada harus berupa isim ma'rifah. Ya, akan tetapi ia boleh dengan bentuk isim nakirah apabila ada 3 ketentuan, 3 syarat. Kapan mubtada itu boleh nakirah? Karena ada ya hal yang membolehkannya. Jelas? Pertama, ya, mubtada boleh nakirah apabila didahului oleh nafi. Nafi itu ya kalimat yang meniadakan, itu nafi. Kata yang meniadakan. Atau didahului dengan istifham, kata tanya. Maka pada dalam keadaan seperti itu mubtada boleh nakirah. Contoh ya, ma dzalimun najihun. Ma dzalimun najihun. Dzalimun mubtada, najihun khabar. Dzalimun isim nakirah dan dia sebagai mubtada dibolehkan. Karena kenapa? Karena ada ma. Ma itu huruf nafi. Tidaklah orang yang zalim itu sukses. Orang yang zalim tidaklah sukses. Ini dia sebab pembolehan pertama, yaitu apabila jumlah tersebut diawali oleh amil nafi, yaitu ma, nafiyah, ya, yang menafikan jumlah ismiyah. Ma dzalimun najihun. Orang yang zalim itu tidaklah sukses. Ma artinya tidak. Asalnya nggak boleh mengatakan dzalimun najihun, harus adzalimu najihun. Karena diawali dengan nafi, ya, yaitu ma, maka boleh ma dzalimun najihun. Jelas? Wadih? Taib. Contoh kedua, ya, ailahun ma'allah. Nah, ini ya jumlah yang awalnya huruf istifham, kata tanya, kalimat tanya, yaitu a. Ailahun ma'allah, ilahun mubtada, khabarnya ma'allah. Dalam keadaan seperti itu diperbolehkan mubtada itu dengan bentuk nakirah karena awalnya kata tanya, huruf istifham a. Ya, maknanya apakah ada ilah bersama Allah? Apakah ada ya sesembahan selain Allah bersama dengan Allah, maksudnya gitu. Bersama dengan Allah, apakah ada sesembahan yang disembah oleh manusia? Ya, seperti itu. Ini pertanyaan untuk mengingkari bahwa betul bahwasanya ya ada orang-orang yang menyembah sesembahan selain Allah dan Islam mengingkarinya. Tidak boleh ada sesembahan yang dijadikan sebagai Tuhan mereka yang mereka sembah selain Allah. Gitu ya, seperti itu. Maka ini diperbolehkan mubtada yang nakirah karena awalnya adalah
kata tanya, huruf istifham. Kemudian faktor yang kedua yang membolehkan mubtada itu dengan bentuk nakirah, yaitu apabila mubtadanya ada kata sifatnya. Mubtadanya disifati, ya, maka mubtada boleh nakirah. Contoh, ya, talibun mujtahidun fil fasli. Mubtadanya talibun, mujtahidun adalah sifat na'at, ya, maka harusnya tidak boleh, tapi karena ada kata sifat jadi boleh. Talibun mujtahidun fil fasli, seorang pelajar yang rajin ada dalam kelas. Kalau talibun fil fasli nggak boleh, tidak boleh talibun fil fasli, harus at-talibu fil fasli, karena mubtada adalah isim rafa yang ma'rifah dan ada di awal jumlah, itulah mubtada. Maka karena dia ada kata sifatnya, karena dia disifati, maka dia boleh dengan bentuk nakirah, talibun mujtahidun. Ini yang kedua. Yang ketiga, apabila mubtadanya itu mudhaf, ya, mudhaf, ya, mudhaf, ya, tentunya mudhaf dengan isim nakirah, maka dia tetap nakirah. Maka apabila dia idhofah kepada isim nakirah, ya, dengan bentuk mudhaf, maka dalam keadaan seperti itu boleh mubtada itu dengan bentuk nakirah. Contoh, ya, khatamu dhahabin haramun. Khatamu mubtada, ya, dan dia mudhaf, dhahabin mudhaf ilaih. Khatamu asalnya khatamun, ya, cincin, dan dia nakirah karena tidak ada alif lam, dan dia idhofah kepada kata dhahab, tidak ada alif lamnya juga, ya. Nakirah idhofah ke nakirah tetap nakirah. Kalau nakirah idhofah ke ma'rifah jadi ma'rifah. Ya, kalau nakirah idhofah ke ma'rifah dia sebagai mubtada ya memang pasti boleh karena dia ma'rifah. Ini yang jadi permasalahan, nakirah ke nakirah. Isim nakirah idhofah ke isim nakirah, dia tetap nakirah. Meskipun dia tetap nakirah karena dia idhofah, karena dia mudhaf, maka dia boleh sebagai mubtada. Ya. Khatamu dhahabin haramun. Cincin emas hukumnya haram. Nah, ini dia yang ketiga, ya, yaitu syarat yang terakhir, keadaan yang terakhir di mana mubtada boleh dengan bentuk nakirah. Selain itu maka nggak boleh. Ya, jelas? Mafhum? Kemudian, ya, sekarang yang mubtada sudah selesai, ya. Sekarang khabar. Ya. Khabar juga bisa berupa 3 macam. Sebagaimana mubtada ada 3 bentuk, ada 3 macam. Pertama, khabar mubtada yang mu'rab, yang kedua mubtada yang mabni, yang ketiga mubtada yang masdar muawwal. Nah, khabar juga ada 3 macam. Ya. Yang pertama, ya, khabar berupa isim dhahir. Berupa isim dhahir. Ya, yaitu khabar mufrad, isim dhahir. Yang kedua, khabar berupa jumlah. Khabar berupa jumlah. Yang ketiga, khabar berupa syibul jumlah. Maka khabar ada 3. Ini yang harus dihafal. Pertama, khabar berupa isim dhahir yang bukan jumlah dan bukan syibul jumlah. Yang kedua, khabar berupa jumlah. Kalau jumlah berarti ada 2, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ya, yang ketiga, khabar berupa syibul jumlah. Syibul jumlah sudah kita pelajari, dia ungkapan yang terdiri dari dzaraf dan isim majrur atau huruf jar dan isim majrur. Itulah syibul jumlah. Maka yang kedua, khabar jumlah. Khabar jumlah ada 2, ada khabar jumlah ismiyah, ada khabar jumlah fi'liyah. Khabar jumlah ismiyah contohnya, at-tilmidhu ummuhu maridatun. Lihat di bukunya. At-tilmidhu ummuhu maridatun. At-tilmidhu mubtada. Khabarnya jumlah ismiyah, yaitu ummuhu maridah. Ummuhu mubtada, maridatun khabar.
Jumlah ummuhu maridah menjadi khabar bagi at-tilmidhu. Gitu ya. Jelas? Ini khabar jumlah ismiyah. Ya. Contoh kedua, at-tilmidhani ummahuma maridotani. At-tilmidhani ummahuma maridotani. At-tilmidhani mubtada marfu dengan alif karena dia musanna. Ummahuma, umma mubtada lagi marfu dengan alif karena dia isim musanna dan dia mudhaf, humanya mudhaf ilaih. Ya. Maridotani khabar bagi ummahuma. Dan jumlah ummahuma maridotani menjadi khabar bagi at-tilmidhani. Ya, kalau nggak bisa maka kita lanjutkan. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Khabar bisa berupa jumlah fi'liyah. Contoh, ya, Rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbuka mubtada. Rabbu mudhaf, ka-nya mudhaf ilaih. Mana khabarnya? Khabarnya jumlah fi'liyah yaitu yakhluqu ma yasha. Ya, yakhluqu fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembalinya ke Rabb. Ma isim mausul. Ma isim mausul. Nah, dan dia fi mahalli nasbin maf'ul bih. Menempati tempat isim mansub karena maf'ul bih. Yasha fi'il mudhari', silah mausul. Ya, marfu dengan dhammah, ya, karena tidak bersama dengan apapun. Nah, itu dia. Rabbuka yakhluqu ma yasha. Rabbmu menciptakan apa yang ia kehendaki. Yang keempat, ya, contoh khabar dengan bentuk jumlah fi'liyah. At-talibatu yaktubna darsa. Ya, para pelajar wanita itu sedang menulis pelajaran. At-talibatu mubtada marfu dengan dhammah, jamak muannas salim. Khabarnya jumlah fi'liyah yaitu yaktubna darsa. Yaktubna fi'il mudhari', ya, mabni ala sukun karena bersama dengan nun niswah. Nunnya fa'ilnya nun niswah, fa'il dhamir mutasil mabni ala fath. Ad-darsa maf'ul bih, mansub dengan, ya, mansubun bil fathah. Mansub dengan fathah. Nah, itu dia. Ya, yakni khabar dengan bentuk jumlah fi'liyah. Yang pertama, Rabbuka yakhluqu ma yasha. Yang kedua, at-talibatu yaktubna darsa. Yang ketiga khabar dengan bentuk syibul jumlah. Contoh, al-hadiqatu amamal manzili. Al-hadiqatu mubtada marfu dengan dhammah, ya, karena dia isim mufrad muannas. Khabarnya amamal manzili. Amama dzaraf makan mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Al manzili mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Ya. Maka ungkapan atau syibul jumlah terdiri dari amama dzaraf dan isim majrurnya adalah khabarnya. Ya, fi mahalli rafin khabar mubtada. Fi mahalli rafin khabar mubtada. Kemudian yang contoh terakhir, alhamdulillah. Alhamdu mubtada marfu dengan dhammah. Lillahi, ya, asalnya lam li huruf jar sama Allah. Alifnya dibuang. Memang seperti itu. Ya, alifnya dibuang jadi lillahi. Segala puji milik Allah. Alhamdu mubtada, khabarnya jar majrur yaitu lillah. Nah, itulah, ya, tentang macam-macam khabar, bahwa mubtada bisa berbentuk tiga macam. Artinya mubtada itu bisa dengan tiga macam. Ya, ada tiga bentuk mubtada itu. Bisa mubtada dengan bentuk isim mu'rab, bisa dengan bentuk isim mabni, dan bisa dengan bentuk masdar awal.
Yang ketiga, yang selanjutnya khobar. Khobar itu juga punya 3 bentuk, ya, bisa berupa 3 macam. Yang pertama, khobar dengan bentuk isim mufrad atau isim dhahir, artinya yang bukan jumlah dan bukan sibul jumlah. Yang kedua, khobar bisa berupa jumlah. Kalau jumlah berarti ada 2, ada jumlah ismi, ada jumlah fi'liyah. Yang ketiga, khobar berupa sibul jumlah. Kalau sibul jumlah berarti ada 2, ada sibul jumlah dengan bentuk dzaraf dan isim majrur, dan ada berupa ya huruf jar dan isim majrur. Ya, cukup dulu, kita istirahat dulu.